During this pandemic of the coronavirus, there is a health protocol for 3M 3D. These include giving social distance, wearing masks to public spaces, and sanitation and washing your hands. Nowadays, to receive medical service outside Indonesia is almost impossible. The issue of getting cancer treatment in foreign countries like China, Australia, and other neighboring countries like Singapore and Malaysia is the fact that there are risks of delays due to self-quarantine or isolation, even after having the COVID swab test in those countries. Moreover, there are an abundance of rules and restrictions to have the diagnosis procedure and the treatment protocols, which will bring a high expense. Therefore, Samuel J. Haryono Initiative, abbreviated to SJH Initiative, offers a solution to this problem: assisted telemedicine. Assisted telemedicine is a digital platform to transform daily history taking into virtual interaction with standard procedure between Dr. Samuel and the patient assisted by Dr. Dismas, Dr. Ramat, and Dr. Arif. We ensure that the routine physical examination carried by Dr. Samuel remains being performed to confirm the working diagnosis and the monitoring of the cancer physical conditions. SJH Inisiatif merupakan pionir teleasistensi khusus bagi penderita kanker di Indonesia. Melalui pendekatan tumor board discussion, SJH Inisiatif memungkinkan evaluasi pasien secara real time oleh saya dengan bantuan tim SJH Inisiatif. Tujuannya adalah membentuk suatu tim diskusi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diskusi kasus secara komprehensif dalam menyusun suatu perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien, kebersihan ruang perawatan menjadi prioritas bagi SJH Inisiatif. Kami menjalankan sejumlah protokol disinfeksi dan pengamanan diri pada saat praktek, memastikan pasien dan dokter optimal saat melaksanakan pelayanan kesehatan, serta menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan kanker berbasis riset sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi penanganan kanker. SJH Inisiatif menyadari bahwa riset merupakan tulang punggung bagi pelayanan kanker, sehingga SJH berupaya seoptimal mungkin dalam memberikan akses dan sumber daya untuk teknologi, obat-obatan, teknik operasi, bahkan pemeriksaan genetik dan biomolekuler yang sangat membantu mewujudkan suatu perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penderita kanker. Kanker payudara adalah jenis kanker terbanyak yang diderita perempuan Indonesia. Mendapatkan diagnosis kanker bukanlah hal mudah. Dukungan dari orang-orang terdekat akan menguatkan kita menjalani perawatan. Selain itu, pengetahuan tentang terapi kanker payudara juga penting agar dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan kanker payudara kita sendiri. Saya dan kanker payudara, saya paham dan saya tentukan. Mengenal jenis-jenis dan stadium kanker payudara. Perjalanan kanker payudara setiap pasien akan berbeda-beda. Kita perlu mengetahui jenis kanker payudara yang kita alami dan terapi apa yang tepat untuk kondisi kanker payudara kita. Saat terdiagnosis kanker payudara, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui jenis, stadium, dan kondisi klinis dan harapan pasien untuk menentukan tindakan terapi yang akan dilakukan. Ada beberapa jenis kanker payudara, meliputi kanker payudara hormonal atau disebut juga luminal, yaitu kanker payudara yang pertumbuhannya dipercepat oleh hormon estrogen atau progesteron. Kanker payudara HER2 positif, yaitu jenis kanker yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh protein HER2 yang berlebihan. Kanker ini termasuk ke dalam jenis kanker payudara yang paling agresif penyebarannya.
kanker payudara triple positif, yaitu kanker yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, dan protein HER2. Dan kanker payudara triple negatif, yaitu kanker di mana hormon estrogen, progesteron, dan protein HER2 tidak menjadi faktor penting dalam pertumbuhannya. Kanker ini termasuk kanker payudara dengan sifat agresif. Diagnosis stadium ditentukan berdasarkan tingkat penyebaran kanker. Kanker payudara stadium dini, yaitu sel kanker hanya ditemukan di payudara dan belum menyebar ke organ lainnya. Pasien dengan kanker payudara stadium dini akan memiliki harapan hidup selama 5 tahun atau lebih hingga 98% jika mendapat penanganan yang optimal. Pada kanker payudara stadium lokal lanjut, sel kanker telah menyebar dari payudara ke daerah kulit atau dinding dada, tapi belum ke organ tubuh lain yang jauh. Kanker payudara stadium metastatik, yaitu sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti tulang, hati, paru-paru, dan otak. Jika tidak ditangani secara tepat waktu dan optimal, sel kanker akan memberikan akibat fatal. Penanganan kanker payudara selain ditentukan oleh jenis dan stadium, juga ditentukan oleh kondisi klinis dan harapan pasien berdasarkan observasi dokter. Ingin mengetahui lebih rinci? Tanyakan kepada dokter dan saksikan video lainnya. Terapi kanker payudara bagi setiap pasien akan berbeda-beda, tergantung jenis, stadium, serta kondisi klinis dan harapan pasien. Kita perlu berkomunikasi secara aktif dengan dokter dan tanyakan, sudahkah diagnosis pasti kanker payudara ditegakkan? Apa jenis dan stadium kanker payudara yang saya alami? Apa terapi kanker payudara yang disarankan dokter? Utarakan kepada dokter harapan setelah terapi. Hubungan dengan pasangan hidup, keinginan memiliki keturunan, efek samping terhadap kualitas hidup. Usahakan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan dokter agar pengobatan berjalan dengan lancar. Bergabung dengan komunitas kanker untuk bisa saling berbagi. Ingatlah, kita turut memegang kendali untuk perjalanan penanganan kanker payudara kita. Penanganan kanker payudara yang tepat waktu dan optimal akan memberikan harapan hidup yang lebih tinggi. Lakukan deteksi dini secara rutin. Segera berkonsultasi ke dokter bila ada gejala dan pastikan untuk mengikuti petunjuk dari dokter untuk menjalani terapi tepat waktu dan hingga tuntas. Informasi ini dipersembahkan oleh www.kalahkankanker.com. Saya perlu tambahkan di sini tentang jenis-jenis kanker, kemudian juga stadium. Dalam tipe atau jenis kanker pada kanker payudara ini, itu kita ketahui beda-beda, dan di sini lebih mengarah ke predominan suatu yang non-invasif, kanker payudara yang non-invasif dan yang invasif, stadium 0 sampai 5. Jadi 0, stadium 1, 2, 3, 4. Ya, stadium 0 tadi yang disebutnya, yang itu adalah prakanker ya, sampai stadium 4 yang sudah menyebar, metastasis ke organ-organ jauh atau organ-organ yang visceral maupun di tulang dan lain-lain organ seperti paru, hati. Stadium itu semua orang tahu. Kita di Indonesia bahkan 5 pertanyaan yang orang awam mengetahui tentang kanker ini, tentunya salah satunya stadium. Kecuali jenis kanker saya apa, stadium saya apa. Nah, stadium ini
ternyata dalam perkembangan kanker tidak sepenting yang kita duga atau tidak sepenting yang kita ketahui sekarang. Perkembangan zaman sudah berubah. Ternyata nanti ada perubahan yang menyangkut dari stadium ini pemeriksaan tipe tadi dan lebih jauh ke pemeriksaan IHK, yaitu imunohistokimia yang menentukan pembagian yang baru dari kanker dan jenis pengobatannya yang terkait. Nah, kembali ke jenis-jenis kanker tadi. Jenis kanker pada kanker payudara itu adalah suatu referensi ke pemeriksaan di dalam mikroskop yang kita lihat dari kaca pembesaran mikroskop. Di situ kita akan melihat kecuali jenis ada grade ya. Ini beda antara grade nanti dengan stadium. Nah, yang saya perlu jelaskan bahwa prakanker yang kita sebut stadium 0 atau stadium in situ, jadi ada ductal karsinoma in situ, itu beda dengan jenis yang invasif, ductal invasif atau invasif intraductal IDC ya, suka singkat tadi DCIS. Nah, kira-kira kanker DCIS itu kira-kira 15-20%. Dulu dikatakan bila mana suatu senter itu bisa mendiagnosis kanker dini itu bila mana ditemukan lebih dari 7% dari angka kejadian suatu screening. Nah, sekarang kita ketahui makin alat-alat mamografi yang canggih bisa sampai mencapai 20%. Tapi di situ ada Pandora yang kita akan buka. Nanti kita akan ngomong lebih lanjut tentang DCIS atau ductal carcinoma in situ, tentang jenis itu. Nah, kalau kita ngomong yang invasif itu ada dua macam, yaitu invasif yang ductal saluran dan yang lobular. Tadi yang 70% yang ductal dan 20% adalah yang lobular. Nah, secara umum ini penanganannya hampir sama karena itu merupakan suatu invasif. Nah, kalau tadi saya sudah sebut imunohistokimia, yaitu pembagian dari kanker menurut ekspresi atau amplifikasi tingkat protein, sudah tingkat molekuler ya. Itu secara praktisnya dibagi tiga berdasarkan ER, estrogen reseptor, PR, progesteron reseptor, dan CRBB atau HER2. Di situ kita akan kenal kanker luminal, luminal bagi A dan B, luminal bagi A dan B. Kemudian ada HER2 dan triple negatif, dan ada triple positif dari kabinet. Nah, itu akan memberikan penanganan dan baik diagnostik maupun terapi yang berbeda. Nah, saya akan bicarakan setelah ini dari karikatur ini. Anda bisa lihat pembagian yang tadi saya sebut jenis tambahan saya. Nah, nanti di stadium Anda akan ingat bagaimana stadium awal yang disebut stadium dini, yaitu stadium di mana stadium tadi T1 di mana ukurannya adalah dari 0 sampai 2 cm. Dan itu menyangkut juga masih stadium dini, yaitu T2 dari T, TN, N itu kelenjarnya. Ya, 2 itu lebih dari 2 cm sampai 5 cm, dan dalam 3 cm ini antara 2 sampai 3 cm di situ adalah akan memberikan perbedaan penanganan yang kita sebut kurang dari 3 cm sampai 3 cm kita bisa lakukan breast conservation surgery atau BCS. Dan notes-nya kita akan baca apa yang kita sebut sentinel node procedure atau selective lymph node dissection. Dan kemudian nanti kita akan mengenal stadium yang lebih lanjut, stadium 3, yaitu tumor sudah lebih dari 5 cm.
tentunya kelenjar-kelenjarnya makin terlibat. Dan 3 ini ada yang 3 stadiumnya, jadi T-nya itu yang T4, itu namanya stadium 3B. Nah, bisa juga pindah menempel ke kulit atau menempel ke dasar, itu ke otot atau dinding dada. Dan juga ada yang kulitnya tebal dan inflamasi merah, itu inflammatory breast cancer. Dan belum menyebar ke organ jauh, artinya masih ada di payudara. Bila mana sudah menyebar atau disebut metastasis ke organ-organ lain seperti paru, hati, tulang, maka kita sudah golongan stadium 4. Marilah kita lihat dari karikatur ini.